Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama, taruh nama dia atas nama Muhammad Nur Ahmad Coronge, akan menjelaskan tentang jaringan komputer dan pengkabelan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari jaringan komputer dan kabel jaringan. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer, serta berbagai perangkat pendukung lainnya yang saling dihubungkan menggunakan sebuah media sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Selanjutnya adalah kabel jaringan. Kabel jaringan adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dari server ke switch dan yang lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kabel jaringan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi kabel jaringan. Yang pertama adalah menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya sebagai server dan user atau klien. Yang kedua, membangun jaringan hanya dengan menghubungkan kabel pada server, user, dan perangkat keras lainnya yang berada dalam jaringan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis kabel jaringan komputer. Yang pertama, kabel koaksial adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari dua penghantar. Pada dasarnya, kabel koaksial bekerja dengan cara menghantarkan arus listrik dari sumber listrik tujuannya. Kelebihannya, harga lebih murah dibanding jenis kabel lain. Tidak mudah kehilangan sinyal, transmisi data lebih cepat. Kekurangannya, jangkauannya terbatas, instalasi konektor tergolong susah, membutuhkan tambahan repeater, serta biaya perawatan yang tinggi. Selanjutnya yaitu kabel twisted pair. Kabel twisted pair adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari beberapa kabel yang saling berpasangan. Jenis-jenis kabel twisted pair. Pertama, UTP Universal Twisted Pair. Kabel twisted pair atau UTP terdiri dari 4 pasang kabel terpilin dan sesuai namanya. Kabel UTP tidak memiliki pelindung di bagian dalam kabel. Hal ini menyebabkan jenis ini rentan terhadap radiasi magnet atau voltase yang tinggi. Yang kedua, PTP, Foiled Twisted Pair. PTV merupakan jenis kabel yang memiliki pelindung aluminium foil pada bagian luar untuk melindungi interferensi elektromagnetik dari sekeliling kabel. Yang ketiga, STP Shielded Twisted Pair. Jenis kabel STP Twisted Pair memiliki selubung pembungkus tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Aluminium foil pada kabel STP dibungkus setiap pasangan kabel tembaga. Selanjutnya itu kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel jaringan yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat kecil berukuran 120 mikrometer. Komponen-komponen dari fiber optik berupa pertama kabel jaket, pembungkus luar kabel untuk melindungi seluruh bagian kabel, kedua straining fibers, pelindung fiber untuk menjaga kabel dari benturan, yang ketiga coating, lapisan plastik yang berfungsi menjaga kabel dari tekukan. Selanjutnya, cladding lapisan tipis sebagai pembatas untuk membuat gelombang cahaya untuk ditransmisikan posisinya mengelilingi core dan memberikan indeks bias yang lebih rendah agar serat optik bekerja. Selanjutnya, core atau inti serat optik sebagai medium utama transmisi data yang terbuat dari kaca atau plastik. Kelebihannya, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi, jumlah bandwidth yang besar, jangkauan wilayah yang luas, dan tingkat keamanan saat bertransmisi data sangat tinggi, sebab sulit disadap oleh pihak luar karena tidak menghasilkan energi elektromagnetik. Kekurangannya, rentan mengalami gangguan atau noise apabila tertekuk. Selanjutnya, harga paling mahal dibanding dua kabel jaringan lainnya. Selanjutnya, instalasi yang rumit dan mahal karena dibutuhkan penanganan dan peralatan khusus. Harus diperbaiki oleh seorang yang ahli jika mengalami gangguan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat jaringan komputer. Yang pertama adalah media komunikasi, kedua berbagi sumber daya, yang ketiga meningkatkan produktivitas dan rehabilitas, yang keempat efisiensi tenaga dan waktu, kelima efisiensi biaya, keenam kemudahan akses informasi. Selanjutnya adalah berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama adalah jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan server yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Selanjutnya itu jaringan terdistribusi. Perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Selanjutnya adalah berdasarkan topologi. Yang pertama adalah topologi bus, merupakan topologi yang berasal dari pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer dalam
topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel yang panjangnya dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Selanjutnya adalah topologi ring. Pada topologi cincin, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Selanjutnya adalah topologi star. Pada rangkaian topologi star biasanya menggunakan node atau hub atau switch yang berfungsi untuk menghubungkan koneksi antar node. Selanjutnya adalah topologi star. Adalah salah satu jenis topologi komputer yang cukup banyak digunakan karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan jenis topologi lainnya. Selanjutnya, ada yang namanya topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah teknologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Topologi mesh juga dapat dikatakan sebagai topologi jala. Menggunakan jenis jaringan komputer ini membuat proses pertukaran data menjadi lebih cepat. Selanjutnya adalah topologi tree. Topologi jaringan komputer tree gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya, dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat lebih rendah. Selanjutnya, topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Selanjutnya, berdasarkan peranan. Yang pertama ada jaringan client server. Jaringan client server pada dasarnya ada satu komputer yang disiapkan menjadi peladan atau server dari komputer lainnya yang sebagai klien. Semua permintaan layanan sumber daya dari komputer klien harus lewat ke komputer server. Komputer server ini yang akan mengatur pelayanannya. Apabila komunikasi permintaan layanan sangat sibuk, bahkan bisa disiapkan lebih dari satu komputer menjadi server. Sehingga ada pembagian tugas, misalnya file server, print server, database server, dan sebagainya. Tentu saja konfigurasi komputer server biasanya lebih dari konfigurasi komputer lain, baik dari segi kapasitas memori, kapasitas cakram keras atau hard disk, maupun kecepatan prosesornya. Selanjutnya ada jaringan peer-to-peer. Jaringan ujung ke ujung atau peer-to-peer ditunjukkan dengan komputer. Komputer yang saling mendukung sehingga setiap komputer dapat meminta pemakaian bersama sumber daya dari komputer lainnya. Demikian pula harus siap melayani permintaan dari komputer lainnya. Model jaringan ini biasanya hanya bisa diterapkan pada sejumlah komputer yang tidak terlalu banyak, maksimum 25. Karena komunikasi akan menjadi rumit dan macet bila mana komputer terlalu banyak. Selanjutnya ada jaringan berkabel atau wired network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Selanjutnya adalah jaringan nirkabel atau Wi-Fi, merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini, tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antara komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antara komputer jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.